sekarang kami pada waktu saya di Pertani, saya bekerja sama dengan salah satu balai mengolah limbah kami yang namanya limbah sekam, itu saya jadikan pupuk silika. Kalau itu harus saya teliti sendiri, waduh, ya biayanya larang, Pak. Yang kedua, kami tidak sehali mereka. Beliau-beliau itu kan dokter-dokter ya. Kalau kami kan paling cuma insinyur ya. Jadi, tapi kami kan menghadapi dunia nyata. Jadi kami dunianya kayak gini loh. Minta tolong teman-teman kurang tinggi. Mari kita bekerja sama. Kami risetnya di perusahaan, kemudian pengembangan di perusahaan. Monggo kami bekerja sama. Nah, itulah yang sekarang kami kembangkan dengan teman-teman Gajah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Iya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Selain akan kita tayangkan di dalam kanal Inspirasi untuk Bangsa, hasil wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UGM, yaitu Bapak Mariono. Beliau saat ini adalah Direktur Utama PT Sangyang Seri tulisannya. Apa kabar Pak Mariono? Baik, alhamdulillah. Ya. Kondisinya baik-baik ini. Ya Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan ketika penjenengan masih kuliah di UGM di Teknik Kimia, kemudian berkarir panjang di pabrik pupuk, kemudian pernah di Rut PT Pertani, dan sekarang dipercaya untuk memimpin menjadi dirut di PT Sangyang Seri. Silakan Pak Mariono. Waduh, yang ceritain apanya ya? Yang menarik-menarik. Ya, saya masuk Gajah Mada tahun 91. Ya. Jadi saya Teknik Kimia 91, tapi saya SMA udah di Jogja ya. Jadi rasa Jogjanya lumayan kuat. Jadi hampir 10 tahun saya di Jogja. Ya. Jadi saya kuliah, sambil kuliah, waktu itu saya tinggal di pesantren. Ya. Jadi saya di Krapia, kemudian sambil kuliah di Teknik Kimia. Selama Teknik Kimia ya saya nggak pinter-pinter amat. Ya. Saya lulus ke 42 dari 92 mahasiswa Teknik Kimia angkatan 91. Saya kebetulan dipercaya menjadi ketua angkatan di Teknik Kimia. Di beberapa kesibukan ya, ada berbelanggang, ada ngurusi angkatan, ada ngaji di pesantren. Ya itulah kehidupan saya. Jadi Jogja dan UGM sangat mewarnai kita semua. Nah itu maksudnya saya ya. Sangat melekat di saya. Nah, terus begitu lulus Teknik Kimia, saya langsung kerja di sebuah BUMN pupuk. Ya. Kalau di Teknik Kimia itu pupuk itu fertilizer complex, petrochemical complex. Hampir semua alat-alat industri yang kita pelajari di Teknik Kimia itu ada di pabrik pupuk. Jadi rasanya menjadi insinyur beneran. Ya. Insinyur, alhamdulillah sekarang saya dipercaya menjadi ketua insinyur Teknik Kimia seluruh Indonesia. Jadi saya ketua Badan Koordinasi Teknik Kimia Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi saya ketua umumnya di KKPI. Sebagai insinyur tenanan. Ya. Terus berarti saya berkarir di Pupuk Kujam dari tahun 1997, berarti hampir 6 tahun saya kuliah di Gajah Mada. Kemudian sampai menjadi direktur di produksi di Pupuk Kujam. Tahun 2020 dipercaya, dikasih amanah oleh pemerintah tentang saham menjadi dirut PT Pertani, dan bulan Desember yang lalu karena Pertani dan Sangyang Seri merger, saya dipercaya untuk memimpin di sampai
saat ini. Jadi kalau di Sayang-Sri dan PT Pertani ya jauh dari teknik kimia gitu. Jadi aneh juga hidup saya. Saya punya industri, punya teknik kimia, sekarang memimpin perusahaan pertanian, tapi yang nggak jauh-jauh amat mungkin ya, karena pertanian juga butuh pupuk, butuh ada beberapa kimianya dan lain sebagainya. Tapi kalau di dunia petrochemical memang dunia kita gitu. Itu Pak Bambang. Ya, baik Pak Mariono. Saya paling tidak kesan saya ya, Indonesia ini kan negara agraris ya, negara yang tumpuannya terhadap dunia pertanian itu sangat besar, apalagi kalau dikaitkan dengan kebutuhan pangan yang juga begitu besar. Ya, dan kita ingin swasembada supaya tidak impor misalnya. Tetapi kenapa di sisi yang lain BUMN yang bidang pertanian, bidang pangan, ini kok nggak begitu kuat kelihatannya, Pak. Pengamatan Pak Mariono seperti apa? Ya, jadi gini, jadi BUMN kita terutama di bidang pangan ini, kalau kita menganalogikan ya, dunia sekarang sudah berubah ya. Secara ini kita ngomong perusahaan ya. Jadi dunia sudah berubah. Jadi BUMN pangan dulu misalnya kayak Sayang-Sri dan Pertani, itu kami enjoy dengan bisnis subsidi gitu, benih subsidi gitu ya. Jadi begitu dunia berubah bahwa sekarang subsidi itu sudah tidak menarik lagi, tidak ada lagi gitu. Nah, BUMN ini jadi kelimpungan gitu. Kalau dulu dengan enaknya cuma menyalurkan subsidi gitu. Nah, sekarang harus bertarung di pasar gitu. Jadi seolah-olah terlambat lah kita mengantisipasi perubahan dunia yang begitu cepat. Nah, terus yang kedua, kita inovasinya juga tidak begitu kuat ya. Jadi riset tidak begitu dikembangkan. Jadi kalau sekarang misalnya ya benih padi gitu ya, BUMN ini memang tidak menekuni tentang riset. Gitu. Jadi riset kami masih mengandalkan dengan yang lain-lain dan bisnisnya masih as usual. Terus yang terakhir memang kacamata kita masih kacamata nasional. Kita masih melihat perbenihan yang biasa, padahal di dunia sudah mengembangkan banyak hibrida misalnya gitu ya. Saya kira ke depan masih tetap kita sangat challenging ya. Kita harus kuat BUMN terutama di bidang pangan. Karena bagaimanapun juga sekarang ketika di holding ini sudah ada segmen tersendiri, misalnya kayak Pertani dan Sayang-Sri sekarang kan di holding. Ya di merger kemudian di holding di RNI Group ID Food ya. Kenapa harus di merger? Karena bisnis kami hampir sama, hampir sama. Kenapa kami dulu harus bersaing? Sayang-Sri ini punya kekayaan yang luar biasa, Bapak. Jadi kami punya kekayaan aset 3.200 hektar sawah. Dan sawah ini selama ini masih dikelola as usual gitu ya, masih dikelola sebagai petani biasa lah gitu dalam tanda kutip ya. Bukan artinya salah, tapi sebetulnya ini kalau bisa kita jadikan dalam tanda kutip riset ya, tidak bisa menunjang kita ya. Jadi misalnya gini, kenapa sawah-sawah di SAS yang sekarang Sayang-Sri yang 3.200 itu masih dikelola ya tradisional gitu. Kenapa enggak sekarang kita lakukan mekanisasi ataupun kita lakukan menggunakan riset benih-benih yang cukup bagus. Terus bagaimana kalau kita menggunakan precision farming? Ini kan yang kita gembor-gemborkan sekarang Indonesia ini kan precision farming misalnya. Jadi pupuk tanaman itu padi itu ketika butuh nitrogen sekarang, saat ini saya butuh makan nih, butuh kopi. Nah, saya kasih kopi sedikit saja gitu. Jadi saya tidak butuh kopi yang enggak satu gelas besar tapi cukup satu cangkir kecil gitu. Nah, sekarang kan kita gembor-gemborkan agar kita campaign agar tanah kita tidak kebanyakan pupuk. Nah, ini ke depan ini akan kita lakukan dan sekarang saja kita mulai itu. Di tanah kita Sayang-Sri yang 3.200 hektar di Sukamandi, ini tidak akan kita lakukan pertanian yang as usual. Tapi kita melakukan pertanian yang berbeda. Dan kita kerjasama dengan Gajah Mada ini. Saya kerjasama dengan Gajah Mada resmi, kemudian kerjasama dengan BP Padi. Nah, ini harusnya kalau yang sekarang kita itu panennya cuma 5-6 ton ya. Ini target kita bisa 10 ton. Dan itu sudah bisa dilakukan di mana-mana ketika itu benar-benar benar-benar sawah kita sebagai industri. Nah, kita sebagai industri lah, industri pertanian, tidak hanya sekedar
bertani as usual kayak gitu aja sih. Mungkin begitu sih Pak. Jadi kalau pertanyaan Pak Bambang tadi, kenapa kok BUMN pangan kelihatannya kok apa ya istilahnya nggak begitu mewarnai. Ya. Memang bisa jadi memang kita terlambat setat. Jadi kita dengan perubahan zaman yang begitu cepat, kita tidak cepat menangkap itu. Tapi insya Allah ke depan karena kita semuanya bersatu padu, kemudian kita sering sharing dengan banyak orang, insya Allah kita akan cepat berubah. Ya. Pak Mariono, tadi dikatakan 3.200 hektar ya aset sawah PT Sangyang Sri ini. Nah itu mau dikembangkan sebagai apa Pak? Bisnis yang menghasilkan padi atau beras gitu, atau untuk mengembangkan benih Pak? Kita dua ya. Yang pertama kita benih. Jadi PT SAS itu punya galur. Kita punya galur yang sangat banyak yang bisa kita kembangkan. Kemudian yang kedua kita pasti akan konsumsi. Jadi selain kita menghasilkan benih nanti untuk kita sebar di seluruh Indonesia, kita juga di 3.200 itu yang saya uraikan ke Bapak tadi bahwa di sawah 3.200 itu kita tidak hanya bertani yang as usual gitu loh. Jadi kayak bapak-bapak saya dulu bertani gitu. Kita akan bertani dengan cara yang berbeda. Jadi misalnya gitu, kebutuhan tanah itu sekarang hanya butuh pupuk urea cuma 200 ton gitu ya. Kan di tanah itu sudah ada pupuk urea, sudah ada N-nya. Kalau urea itu kan nitrogen ya. Jadi kita tidak harus memberi urea yang cukup banyak. Semuanya kita analisa semua. Terus kalau di kimia tanah itu ya unsur hara itu ada sekian, ada belasan unsur hara. Ada magnesium, ada silika, ada natrium, ada magnesium, ada macam-macam. Nah itu kita analisa semua. Kekurangannya itu harus kita kasih. Jadi istilahnya kalau badan kita itu ya, badan kita kan butuh protein, butuh lemak, butuh dan macam-macamnya. Itu kalau salah satu aja kurang, badan kita kan nggak bagus. Nah sawah kita akan kita analisa kayak gitu. Kemudian kekurangannya apa kita maintain. Nah ini yang kita akan bertani yang tidak biasa gitu ya. Jadi agar tanah-tanah kita itu tidak over pupuk lah gitu dalam tanda kutip. Kalau badan kita over lemak kan kita menjadi penyakit jantung gitu. Ya, jangan sampai pupuk tanah kita tuh nanti over pupuk kimia. Jadi unsur-unsur mikro juga akan kita penuhi agar semuanya menjadi balance. Ya. Itu Pak. Pak Mariono, saya baru saja juga mewawancarai seorang alumni Universitas Gadjah Mada yang bergerak di bidang pupuk juga, benih organik ya. Itu perusahaannya namanya PT NASA. Ya. Ternyata mereka menemukan cara bertani yang baru itu, pupuk-pupuk tablet yang kecil-kecil itu, tapi katanya sangat efektif. Nah, apakah yang seperti itu juga yang akan dilakukan oleh Sangyang Sri, Pak? Kita sharing dengan banyak orang ya. Kita sharing dengan banyak orang dan yang paling menguntungkan kita ketika kita istilahnya teman-teman itu demplot ya. Demplot itu biasanya kan cuma 1 hektar, 2 hektar. Kami itu bukan demplot lagi, kita 3.200 yang bisa dipraktekkan gitu. Nah, kalau 3.200 itu sukses, apalagi yang diragukan gitu. Banyak sekali ya di Indonesia itu pupuk hayati, pupuk organik dan banyak yang sukses di mana-mana. Tapi biasanya kan small kecil-kecil ya di daerah sini, daerah sini. Untungnya Sangyang Sri itu punya lahan yang 3.200 hektar.
Jadi kalau Pak Bambang nanti ada kesempatan berkunjung ke Sukamandi, itu sepanjang mata memandang, itu semua sawahnya Sang Hyang Sri. Nah, itu kalau sukses di kita ya, boleh tadi ada NASA, kemudian ada biokonversi, ada macam-macam sudah kerjasama dengan kita. Termasuk Gajah Mada juga punya pupuk gitu. Industri pupuk juga punya pupuk organik gitu. Nanti boleh kita diskusi dengan kita, dicoba di lahan kita dengan cara bertani yang berbeda. Kalau setelah itu sukses, 3.200 hektar itu sukses, bisa menghasilkan 10 ton ke atas. Waduh Pak, kita itu tidak perlu lagi mungkin ekstensifikasi. Panen nasional kan kira-kira cuma 5,2 sampai 5,6 ton per hektar. Bayangkan kalau itu bisa naik jadi 10 ton lah. Wah itu kan produksi nasional kalau sekarang cuma kebutuhan nasional 30 juta, produksi nasional gabah itu 60 juta, kan 128 juta, 120 juta ton. Nah, kedua, Sang Hyang Sri ini mempunyai cabang di seluruh Indonesia. Jadi selain kita punya lahan 3.200 hektar di Sukamandi, kita itu sekarang bekerja sama mitra dengan seluruh di Indonesia. Itu punya kira-kira 10.000 ton, 10.000 hektar. Kita tahun ini mungkin bisa 20.000 hektar bekerja sama dengan mitra petani. Nah, kalau kita sukses ya, kita mengubah cara bertani kita di Sukamandi, nanti akan kita gedok tularkan ke mitra-mitra kita. Karena kita punya close loop ya. Jadi kalau kita punya mitra di daerah, misalnya kami punya mitra daerah di Sulawesi Selatan misalnya, itu hasilnya kita off take karena di sana kita punya pabrik perbenihan, kita punya RMU. Jadi Bapak Tani, Bapak mitra-mitra Gapoktan, tolong bertani dengan seperti ini ya. Pupuknya dengan kita formulasikan seperti ini ya. SAS yang punya ya. Nanti hasilnya saya off take. Nah, close loop seperti ini kan akibatnya jadi naik. Mereka jadi apa ya? Kalau selama ini terombang-ambing oleh harga yang fluktuatif dalam tanda kutip, nanti dengan kita kan harganya bisa pasti karena kita kan sudah bisa menghitung ya. Jadi ketika gabah itu kita beli dengan 5.000 atau 6.000 katakanlah, kita bisa menghitung nanti jadi beras sekian ribu. Kita untung tidak dengan itu. Jadi memberi kepastian juga kepada mitra-mitra kami untuk berbisnis dengan kami. Ya. Itu kira-kira mimpi besar kita. Ya, Pak Mariono, ini salah satu persoalan yang dihadapi oleh PT Sang Hyang Sri ini kan persoalan finansial ya. Nah, betul. Kalau program-program yang digambarkan Pak Mariono ini berhasil, itu berapa lama kira-kira persoalan finansial PT Sang Hyang Sri ini bisa diselesaikan? Jadi begini, jadi memang Sang Hyang Sri ini secara keuangan memang tidak cukup bagus ya. Jadi kita punya cash flow, kemudian memang tidak cukup bagus. Nah sekarang memang kita punya step-step ya, jadi kita sampai tahun 2025 kita punya step. Di tahun 2022 kita itu akan fixing the basic. Jadi semua akan kita kembalikan ke basic. Jadi misalnya gini, kalau kita memproduksi dengan efisien, itu balik lagi. Gimana cara mengefisienkan? Kita sawah tadi yang saya ceritakan tadi, gimana balik lagi sawah kita menjadi produktif lagi. Gimana cara kita agar sistem koordinasi kita menjadi bagus. Jadi tahun ini kita akan fixing the basic. Kemudian tahun kedua kita sudah mulai mengembangkan, kita unlock the value. Jadi kita sudah mulai mengembangkan precision farming 4.0 misalnya ya. Kita sudah mulai mengembangkan dengan menggunakan teknologi dan inovasi-inovasi. Kemudian di tahun 2025 kita akan menjadi global. Nah, semua ini memang membutuhkan uang ya. Kita tidak bisa mempunyai cita-cita besar tanpa uang. Kami ingin mengelola Sukamandi, nggak ada uang nggak bisa. Nah, pemerintah dalam hal ini sekarang kan membuat holding pangan dalam hal ini ya, ID Food. Beberapa anggota ID Food memang secara keuangan tidak bagus. Nah, ini teman-teman yang ketika perusahaan-perusahaan dalam tanda kutip kurang bagus ini disatukan, kemudian menjadi satu kekuatan. Ini ID Food-nya menjadi anchor-nya kita lah. Gitu ya. Mereka akan perusahaan ini akan mencarikan modal untuk kita semuanya agar cita-cita kita yang sekarang sudah mulai kita praktekkan ini punya keuangan. Nah, insya Allah dalam waktu tidak lama ya, cita-cita kita di 2024 kita sudah bagus. Tahun ini revenue kita itu kita sudah menargetkan
kalau tahun 2021 kita itu 1,4 triliun, tahun 2022 kita menargetkan 2,3 triliun. Jadi memang tantangan kita bersama Pak Bambang, bagaimana keuangan kita menjadi tertata lebih bagus, menjadi fisik lagi, kita juga punya modal agar perusahaan ini menjadi lebih baik. Jangan sampai cita-cita kita yang bagus ini terus nggak ada modal, ya nggak bisa, cuma sebagai mimpi saja. Nah, itu kira-kira Pak Bambang. Pak Mariono, ini modal itu nanti skemanya seperti apa? Apakah PNM, artinya dari modal negara tambahan lagi, atau B2B, artinya mendapat apakah dari perbankan atau mungkin dari perusahaan satu grup yang kuat, atau seperti apa kira-kira? Modal yang pertama adalah kita B2B. Jadi sekarang seluruh keuangan di klaster pangan, dalam hal ini ya berarti PT Sayang Sri, kemudian Pelindo, kemudian PT Garam, Berdikari, PPI, semua digabung satu, kemudian nanti akan difasilitasi oleh teman-teman holding. Jadi kami tidak sebagai Sayang Sri, tapi kami sebagai holding RTNI ID Food-nya. Jadi ditarik semuanya ke holding ke atas. Holding akan mencarikan fundraising untuk kita. Kemudian yang kedua, memang ada ide gimana kalau kita PMN, jadi modal negara. Tapi balik lagi Pak Bambang, modal negara ini kalau basicnya kita nggak kuat, jadi modal itu nanti akan habis. Nah makanya tadi yang stepnya, roadmap kita yang tahun ini adalah kita back to the basic, fixing the basic. Nah ini setelah ini RNI Group seluruhnya kita bareng-bareng seluruhnya mencari fundraising, kemudian akan kita biayai semuanya. Jadi yang dikembangkan pertama kali pasti kita akan B2B. Biarpun memang PMN ini akan diusulkan di tahun 2023 untuk membantu kita semua. Pak, itu yang holding pangan itu beda dengan badan pangan, Pak ya? Beda Pak, beda. Ya. Jadi holding pangan itu ID Food. Kalau badan pangan kan policy ya. Ya, beda-beda. Kemarin yang dilantik Pak Arief kebetulan mantan dirutnya ID Food kan ya, dirut saya. Kami semua menjadi kepala badan pangan. Beda Pak. Jadi yang ngurusi pangan nasional itu yang untuk mohon maaf nanti kalau salah ya. Jadi ada badan pangan nasional itu pemegang policy. Jadi kalau istilahnya kayak Badan Bank Indonesia lah gitu ya. Kemudian di teman-teman subsidi pajale terutama itu diurusi teman-teman Bulog. Jadi padi, jagung, kedelai yang pertama untuk menjamin stok nasional itu Bulog. Kemudian yang kami di klaster pangan di ID Food ini adalah ngurusi komersial Pak. Jadi kami tidak ngurusi subsidi ya. Jadi kami tidak, tapi yang ngurus subsidi dan menjaga stabilitas nasional itu Bulog karena Bulog lebih gede ya. Jadi berasnya besar. Jadi kami khusus komersial nanti di kami. Walaupun memang beberapa hal kami akan bekerjasama dengan teman-teman Bulog untuk untuk ketahanan pangan ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, ini apakah yang di holding pangan ini itu hanya menyangkut beras, jagung, kedelai atau juga tanaman-tanaman lain, misalnya seperti tebu, mungkin sawit atau mungkin tanaman pertanian yang lain, Pak? Jadi di holding pangan itu yang pertama adalah di pertanian ya, agroindustri ya kami ya. Jadi kami itu bergerak di padi, jagung. Ya, hortikultura masih sedikit belum kita kembangkan. Itu di kami. Kemudian ada teman-teman di RNI itu ngurusi gula, Pak. Jadi punya tebu, ada mitra organ itu punya sawit. Nah, itu di klaster kami, jadi bidang pertanian. Kemudian ada lagi bidang garam. Garam diurusi juga sama holding pangan ini. Garam. Terus agak ke bidang protein ada perikanan. Jadi perikanan ada Perindo. Nah, Perindo itu salah satu member ID Food. Kemudian ada yang ngurusi daging, itu
berdikari. Nah, kemudian di yang paling akhir itu adalah tentang perdagangan. Itu ada teman-teman kita PPI, itu nanti akan mengurusi perdagangan kita semuanya. Jadi ada tadi Pak ya, jadi ada klaster protein, kemudian ada subklasternya pertanian, kemudian ada subklasternya trading. Pertanian dalam hari ini termasuk gula dan tebu. Ya. Jadi sebenarnya kalau itu digabung, Pak ya, itu bisa kuat sekali ya. Oh iya, makanya jadi klaster pangan itu. Ya. Sekarang dari supply chain-nya cukup bagus, supply chain-nya. Dari hulu sampai ke hilir. Supply chain cukup bagus, supply chain. Ya. Sekarang juga khusus mengenai beras, Pak. Ini kan banyak sekali sekarang yang mencoba bertani beras organik. Sekarang dengan pemasaran ternyata lebih baik. Saya baru saja mendapat kabar dari Blora, jadi mereka sudah mulai karena di dalam sistem pertanian yang seperti sekarang ini, terutama benih dan pupuk, ini petani mulai kesulitan, jadi lebih baik mencari jalan keluar sendiri ya, tapi hasilnya minimal bisa sama dengan kalau mereka menggunakan sistem yang ada. Bagaimana menurut Pak Mariono itu pendapat itu? Kita juga punya Pak, PT SAS itu punya produk beras organik. Ya. Tapi beras organik itu kan tidak syaratnya kan tidak gampang. Misalnya kayak sawah Sukamandi, apakah bisa dibuat petani organik? Oh, nggak bisa, kami airnya dari Jatiluhur. Jatiluhur sudah mengandung kimia banyak, Pak. Ya. Jadi syaratnya organik itu kan benar-benar organik ya, tidak tercampur bahan kimia. Biasanya di daerah Boyolali gitu ya, airnya masih air pegunungan gitu. It's okay. Jadi itu salah satu opsi untuk bertani ya. Balik lagi Bapak, jadi sawah kita ini memang harus balance ya. Kalau ilmu tanah itu harus balance ya. Jadi kita tidak boleh memberi pupuk kimia saja yang kaya dengan NP dan K, tapi harus ada unsur-unsur mikronya. Nah, unsur-unsur mikro ini yang biasanya di teman-teman harus kita perhatiin. Jadi organik oke, dan itu bisa kembangkan juga memang, tapi tidak semuanya bisa organik dalam artian beras organik ya. Kalau yang dalam artian bahwa tanah kita harus diberi pupuk organik, yes. Jadi termasuk sang yang seri ini, tanah kita beri pupuk organik, ya baik tadi agar unsur mikronya ada, jadi pembenah tanahnya ada, tidak hanya dikasih pupuk kimia, tapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai beras organik karena air kami kan sudah mengandung kimia banyak ya. Jadi unsur organik itu bisa dikembangkan di seluruh Indonesia, saya kira oke saja dan oke lah gitu. Jadi kita juga akan mengembangkan. Kita sudah punya pengembangan di Boyolali sana, kita sudah punya bermitra. Ya. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Pak Mariono, ini menarik sekali ya kalau bicara mengenai Universitas Gadjah Mada itu ya. Ada Fakultas Pertanian, ada Fakultas Teknik, terutama Teknik Kimia, ada Teknologi Pertanian kalau tidak salah. Jadi kalau itu bekerja sama itu kan sangat membantu Pak sebenarnya. Nah selama ini seperti apa Pak itu? Jadi sebenarnya anunya beda ya, tapi ya
kebetulan komut saya kan Profesor Maksum ya. Ya. Prof Maksum itu TP ya. Iya. Ya, komut Yang Sri. Jadi kami beberapa hari yang lalu kami MOU ya, IPKS dengan Fakultas Pertanian, dengan MOU dengan Gajah Mada, kemudian kami kerjasama dengan Fakultas Pertanian, Pak Dekannya kebetulan teman Pak Jaka Widada. Jadi kami kan makan bersama. Jadi ide kami begini Bapak. Jadi ini sebetulnya sama dengan ketika saya menjadi Ketua Institut Teknik Kimia. Jadi idenya adalah kami di industri, terutama kami di perusahaan, ini cukup besar biayanya kalau kita riset sendiri. Terus terang itu cukup besar pengembangan. Nah, teman-teman kita di perguruan tinggi, termasuk salah satunya Gajah Mada, ini kan sudah mempunyai banyak riset. Gimana riset ini yang sudah dikembangkan teman-teman perguruan tinggi, ini bisa kita aplikasikan di perusahaan seperti kami gitu ya, di Gajah Mada. Jadi kami mendorong banyak hal. Jadi dulu ketika kami di Pupuk Kujang, itu kami membeli risetnya, patennya Gajah Mada, namanya Pupuk Purisa. Kita beli kemudian kita jual. Sekarang kami pada waktu saya di Pertani, saya bekerja sama dengan salah satu balai mengolah limbah kami yang namanya limbah sekam, itu saya jadikan pupuk silika. Kalau itu harus saya teliti sendiri, waduh, ya biayanya larang Pak. Yang kedua, kami tidak sehali mereka. Beliau-beliau itu kan doktor-doktor ya. Kalau kami kan paling cuma insinyur gitu ya. Jadi, tapi kami kan menghadapi dunia nyata. Jadi kami dunianya kayak gini loh. Minta tolong teman-teman perguruan tinggi. Mari kita bekerja sama. Kami risetnya di perusahaan, kemudian pengembangan di perusahaan. Kami bekerja sama. Nah, itulah yang sekarang kami kembangkan dengan teman-teman Gajah Mada. Sekarang kami akan menguji coba kira-kira 13 hektar. Itu nanti silakan boleh dicek juga ke Pak Dekan ya, Pak Dekan Pertanian. Gajah Mada mempunyai galur kedelai. Belum ada namanya kedelai ini. Apa namanya itu? Itu akan dicoba di kita. Kalau kedelai itu biasanya cuma panen bisa 2 ton, wadah ampun, Pak. Ini Gajah Mada bisa 6 ton. Wah, ini kalau ini berhasil, Pak. Waduh, kita nggak ada isu kayak gini nih. Jadi lahan kita nanti insya Allah akan kita tanami kedelai. Nah, ini masih kita kembangkan bersama dengan Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada punya galur beras wangi. Beras wangi itu biasanya cuma 6 ton, Pak. Nah, kemarin Pak Jaka, Mas ini beras wangi. Wangi ini bisa 9 ton, Mas. Oke, galurnya dibawa ke Yang Sri, kami punya lahan, kami riset bersama. Nah, Gajah Mada kan sulit lahan ya. Kalau kami punya 3.200 ya, kalau cuma 13 hektar kita gunakan untuk bersama. Kalau nanti berhasil, wah gampang ketok tularnya gitu. Nah, ini yang kita kembangkan Pak. Jadi perusahaan PT Yang Sri ini kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, tidak hanya Gajah Mada ya. Kami kerjasama dengan UNPAD, kami kerjasama dengan IPB. Nah, ini termasuk salah satu tugas saya sebagai Ketua BKKPI, Ketua Institut Teknik Kimia itu. Gimana riset-riset perguruan tinggi Gajah Mada kita bawa ke industri, kemudian kita kembangkan. Karena bagaimanapun juga riset-risetnya Bapak dosen ini kalau nggak bisa kita kembangkan di dunia industri, ya nggak ada gunanya itu ya. Cuma sebagai pajangan gitu ya. Pak, tadi bicara soal kedelai. Ya. Ini kenapa ya kita bisa gagal di kedelai sehingga sering kalau Amerika nggak kirim kedelai ke kita atau kirim harganya mahal, Indonesia kayak sebagai pemakan tahu tempe terbesar di dunia jadi kalang kabut seperti ini. Yang satu memang masalah harga. Jadi produktivitas kedelai kita itu memang tidak cukup bagus ya. Kalau di Amerika sana kan panasnya top-topan itu di daerah dan itu bagus tuh kedelai. Jadi mereka produktivitasnya bagus. Jadi ketika diimpor ke kita harganya nggak bisa bersaing. Makanya petani kita daripada kedelai mending padi saja kan gitu kan. Kedelai kami yang saya ceritakan tadi ya, kedelai kita kan biasanya bisa 1 sampai 2 ton udah top-topan Pak. Nah, kalau bisa naik aja 4 ton. Nah, harganya akan turun, akan bisa bersaing. Jadi memang ini perlu kerjasama dengan banyak pihak ya. Dengan kita sebagai perusahaan pertanian, kemudian dengan teman-teman perguruan tinggi, dengan teman riset, mengembangkan riset benih yang bagus, kita kembangkan cara bertanam kedelai seperti apa, dan memang yang satu lagi bagaimana harga ini bisa lebih bagus. Jadi kalau katakanlah sekarang kedelai kita itu harganya 15.000 terus impor cuma 8.000 ya
Nah, petani pedagang kedelai ya mending beli impor kan gitu. Nah, begitu kayak gitu ya petani kita nggak laku, Pak. Dan kalau nggak laku ya ya rugi mereka, akhirnya mereka nggak mau. Jadi memang ini kerja dengan banyak pihak, Pak, termasuk Kementan ya, gimana policy-nya untuk ke depan untuk kedelai ini. Ya. Pak, terakhir, apa yang disampaikan oleh Dirut PT NASA itu, dia mengatakan, ini memang dunia pertanian kita itu sangat lamban, artinya. Jadi untuk meningkatkan produksi sejak zaman dulu 4-5 tahun itu juga nggak bergerak-gerak. Dari situ udah bertahun-tahun katanya dia itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi Bapak sampaikan bahwa penelitian dan sebagainya itu harus dikerjasamakan misalnya dengan industri. Tapi untuk persiapan pendidikannya sendiri apa Pak yang harus dilakukan? Karena penelitiannya kan sudah begitu banyak, tapi tadi kritiknya bertahun-tahun kenapa produksi kita ini nggak signifikan naiknya? Nah, monggo Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama gini Pak, jadi kalau kita kritik pada diri kita sendiri ya, jadi balik lagi, pertanian kita dari dulu as usual, dari turun-temurun ya gitu aja ya, cara bertaninya gitu. Karena sekali lagi teman-teman petani itu kan teman petani itu kan hidupnya di situ Pak ya. Jadi begitu mereka gagal panen, mereka nggak bisa makan. Jadi untuk bertani dengan cara yang baru itu mereka kan gampang ya Pak ya. Jadi hijau. Jadi katakanlah mereka dikasih pupuk cuma 500 kilo misalnya. Dari dulu mbak saya 500 kilo gitu ya. Nah, padahal sekarang tuh pupuk tidak perlu 500 kilo, cukup 200 kilo. Yang lainnya dikasih dikasih PK gitu ya. Dan mereka kan mereka nggak mau merubah itu gitu teman-teman petani. Nah, memang yang kedua, memang perlu kita teman-teman kita di industri kemudian di Kementan bisa jadi ya. Bagaimana penyuluhan lagi ke teman-teman petani ini agar memperbaiki cara bertani dalam tanda kutip ya. Baik lagi kalau saya balik lagi ke ide saya cita-cita kami di Sayang Sri. Kalau ini berhasil di Sayang Sri ini merubah cara bertani termasuk yang NASA tadi ya, cara bertani organik gitu. Yang susah kan kita menggetok tularkan ilmu itu Pak. Gimana yang kita getok tularkan itu dipercaya petani toh Pak. Benar nggak Pak? Jadi misalnya NASA tadi, NASA ngomong, itu saya bisa 10 ton. Petani belum tentu percaya loh Pak. Yo 10 ton, aku orang tentu ya. Padahal begitu mereka gagal, mereka nggak makan ya. Nah, gimana cara kita menggetok tularkan ini dan itu bisa menjadi program nasional, dipercaya oleh seluruh masyarakat. Kalau ilmu Pak, kayak Pak, ilmu orang-orang Pinterest, daya abu lah, termasuk riset-riset gitu kan, tinggal gimana kita mengaplikasikan, terutama kami di industri yang bisa jadi belum tahu, itu diberitahu, gini, kita coba. Nah, gitu Pak. Terima kasih sekali Pak Mariono, Direktur Utama PT Sangyang Seri, yang bersemangat untuk mengubah kultur maupun strategi supaya BUMN pangan, BUMN pertanian ini benar-benar signifikan perannya ke depan. Mudah-mudahan sukses Pak Mariono. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.